Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali berbagi cerita. Ini tentang keris empu gandring ya. Ada yang berprasangka bahwa keris empu gandring adalah memang nama dari keris tersebut. Akan tetapi sesungguhnya menurut saya, keris empu gandring ini belum memiliki nama. Berbeda dengan halnya keris Megalamat atau tombak Patmayoni atau juga tombak Kyai Pleret yang memang sudah ada namanya, dan untuk penciptanya berbeda dengan nama dari keris tersebut. Misalkan seperti pedang naga puspa, itu yang menciptakan adalah Empu Ranubaya, dan untuk yang lainnya saya tidak tahu siapa penciptanya. Dan untuk keris empu gandring ini, penciptanya yaitu Empu Gandring. Sebenarnya ya nama keris ini memang belum ada namanya, dan karena hanya ada penciptanya maka disebutlah sebagai keris empu gandring. Dahulunya Empu Gandring menciptakan keris ini belum kelar ya, belum selesai, dan sudah keburu diambil oleh Ken Arok. Sehingga mungkin Empu Gandring ini belum menamai keris ini. Bahkan sarungnya juga belum dibuatkan ya. Jadi masih berbentuk keris yang belum ada namanya, belum juga ada sarungnya. Namun ada juga orang yang menyangka kalau keris empu gandring itu yang menciptakan orang lain, jadi bukan empu gandring begitu. Keris empu gandring bisa dibilang keris terampuh sepanjang zaman ya, sepanjang masa. Jadi keris ini telah membunuh 7 turunan dari raja. Jadi raja-raja tanah Jawa itu sampai 7 keturunan mati oleh keris ini. Bisa dibayangkan ya, itu sampai 7 turunan. Dan untuk turunan yang pertama sampai ke yang terakhir itu tentunya sudah tidak menyaksikan. Mungkin seperti halnya Ken Dedes kan tidak ikut serta dalam pembunuhan, dan mungkin dia hanya menyaksikan pembunuhan disebabkan oleh keris itu. Mungkin bisa dibilang dia hanya melihat 3 atau 4 keturunan, dan untuk 5 sampai selanjutnya itu tidak menyaksikan lagi karena mungkin ya sudah meninggal lah begitu. Keris empu gandring meskipun belum memiliki nama, belum ada sarungnya, telah memakan begitu banyak korban, namun juga telah ikut serta dalam membangun sebuah kerajaan ya, kalau saja dia itu makhluk hidup. Jadi dia itu ada di antara berdirinya sebuah kerajaan. Dan dikabarkan juga bahwa keris empu gandring ini hanya cerita ya sampai sekarang itu, karena wujudnya itu tidak ada. Jadi keris ini menghilang begitu saja setelah membunuh 7 turunan dari raja. Dikatakan juga keris empu gandring ini adalah sebuah pusaka ya, pusaka penyebar maut. Jadi keris empu gandring ini haus akan darah ya, dan darah yang ia minum mungkin begitu harus darah-darah orang-orang paling penting yang ada di dunia ini. Jadi ya harus darah raja. Walaupun sebenarnya keris ini juga telah membunuh para pembantunya ya, seperti Kebo Ijo, dan juga untuk Anusapati membunuh Ken Arok menggunakan pembantunya, dan itu tidak ikut serta dalam
hitungan ya. Yang dihitung itu hanya 7 turunan raja. Jadi untuk para pembantunya atau yang lainnya itu tidak dihitung. Kalau untuk pusaka yang lain seringkali disebutkan sebagai pegangan untuk kebaikan ya. Dan untuk keris Empu Gandring ini bisa dibilang dipergunakan untuk hal yang jahat ya. Jadi kurang baik ya pengaruhnya. Karena mungkin awalnya digunakan Ken Arok untuk membunuh orang baik dan sehingga orang baik itu mengutuk dari keris itu dan jadilah keris itu jahat dan haus akan darah. Ya sebenarnya sih tergantung siapa yang memegangnya. Ya demikian itu tadi cerita tentang keris Empu Gandring yang saya sendiri tidak tahu ya, itu hanya terkaan dari saya saja. Kalau sebenarnya keris Empu Gandring belumlah memiliki nama dan Empu Gandring itu adalah penciptanya. Karena memang keris ini belum jadi dan keris ini dikatakan jadi sirna ilang kertaning bumi, jadi lenyap begitu saja setelah memakan korban 7 turunan raja. Sekian cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.